Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan pressure testing atau pengujian tekanan pada pipa. Nah, pengujian tekanan atau pressure testing terdapat dua jenis, yaitu hydrotest dan pneumatic test. Dilihat dari dua kata tersebut, hydrotest, hydro itu adalah pengujian menggunakan air, dan pneumatic test itu menggunakan udara. Nah, kadang salah satu dari kedua ini digunakan untuk menentukan apakah sistem perpipaan, jalur perpipaan tersebut layak atau tidak. Ya, bisa kita lihat tujuan dari pengujian yaitu untuk menemukan kebocoran pada join atau sambungan. Jadi di sambungan, setelah diproses di las ataukah disambung menggunakan flange, itu terjadi kebocoran atau tidak. Nah, kita harus melakukan pressure testing. Kemudian tujuannya untuk membuat tegangan yang lebih tinggi dibandingkan nanti tegangan di saat pipa sudah beroperasi. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatahan brittle ketika pipa sedang beroperasi. Nah, itu adalah tujuan yang ketiga. Kemudian untuk pressure testing ini diperuntukkan untuk pipa baru. Diperuntukkan untuk pipa baru pada kategori D service. Ataukah jenis servis yang lain, tapi di sini diperuntukkan untuk kategori D. Kemudian minimum hold time itu adalah 10 menit Kemudian untuk area join, area sambungan, ini diperuntukkan untuk sambungan yang tanpa insulasi. Kemudian pada hydrotest kita bisa menggunakan formula ini, yaitu PT sama dengan 1,5 dikali P dikali ST dibagi S. P ini adalah design pressure, karena pipa kita dalam kondisi baru atau perancangan, dikali ST. ST adalah allowable stress at test temperature, biasanya pada temperatur 100 Fahrenheit. Ini sesuai dari ASME B313. Kemudian kalau S adalah allowable stress pada desain temperatur, jadi sesuai temperatur desain Anda. Kemudian pneumatic test. Pneumatic test ini
terdiri dari 4 jenis, yaitu pneumatic test, P inisial, maksimum pressure untuk relief valve, serta pressure di saat inspeksi. Nah, di pneumatic test ini kita bisa menentukan nilainya menggunakan formula PT sama dengan 1,1 P. P-nya adalah pressure design. Kemudian P inisial ini kita laksanakan sebelum kita melakukan pneumatic test. Berarti adalah tekanan awal yang kita lakukan sebelum kita melakukan PT. Maka dari itu kita hitung PT dahulu dan kita masukkan ke sini. Ya, formulanya adalah 0,5 kali PT atau 25 PSIG. Nah, dari kedua ini kita pilih nanti mana yang lebih kecil nilainya. Kalau lebih kecil 0,5 kali PT, maka kita pilih nilai yang ini. Tapi ternyata lebih kecil 25 PSIG, maka kita pilih 25 PSIG. Nah, jikalau sudah, P inisial ini kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, yang kedua kita lakukan pressure test dengan nilai 1,1 P-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah maksimum pressure. Untuk relief valve testnya kita menggunakan 1,1 PT. Ya, jadi 1,1 PT dikali ini nilainya, atau PT ditambah 50 PSIG. Nah, dari keduanya ini, mana nanti yang paling kecil itu yang dipilih sebagai nilai maksimum test pressure untuk relief valve. Ya, apakah 1,1 kali PT atau PT ditambah 50 PSIG. Ya, kemudian P inspeksi, yaitu tekanan saat inspeksi, adalah sama dengan P design. Ya. Itu adalah cara untuk menentukan pressure testing untuk hydro test dan pneumatic test. Kemudian berdasarkan formula hydro test, mengapa ST harus dibagi dengan S? ST dibagi dengan S, nilainya selalu lebih dari sama dengan 1. Ya. Karena Anda bisa lihat di tabel A1B, ASME B313, kalau temperatur yang lebih rendah, dia memiliki allowable stress yang lebih tinggi dibandingkan nilai basic allowable stress ketika pada temperatur yang lebih tinggi. Maka dari itu, nilai ST nilainya lebih tinggi dibagi S dengan nilai yang lebih rendah, pastinya nanti nilainya rasionya sama dengan 1 atau lebih. Ya. Kemudian jika lebih dari 1, maka pipa akan diuji menggunakan tekanan yang lebih tinggi dari 1,5 kali
PT. Kemudian sebuah pipa biasanya atau sering ya dites ya pada temperatur ambien ataukah mendekati temperatur ambien. Mengapa seperti itu? Pada temperatur yang lebih rendah diasumsikan kekuatan materialnya lebih tinggi dibandingkan kekuatan material ketika dia posisi temperaturnya lebih tinggi. Sehingga kalau saat kita tes itu pada temperatur ambien itu terjadi kegagalan, ya pastinya di temperatur yang lebih tinggi itu akan lebih rawan lagi. Ya, maka dari itu kita sementara ini cukup mengetesnya menggunakan temperatur ambien. Ya. Jadi sudah cukup kalau situ ternyata di temperatur ambien gagal, ya lebih tinggi lagi temperaturnya pasti akan gagal. Jadi kesimpulannya kenapa memakai ST dibagi S. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.